Oke, setelah kita kemarin bahas derivatif, yaitu tangent vector, vector fields, juga integral curves, sekarang kita akan bahas line derivative. So far, we have learned how to differentiate a function. This requires us to introduce vector field x and new function xf. And the new function xf can be viewed as the derivative of f in the direction of x. Jadi, sejauh ini kita sudah mempelajari bagaimana cara untuk menurunkan suatu fungsi. Ini memerlukan kita untuk mengenalkan suatu medan vektor x dan fungsi x itu dia pemetaan dari C infinite ke R ya. Dan fungsi xf itu dapat kita pahami atau lihat sebagai turunan f di x direction. Next, we ask, is it possible to differentiate a vector field? Nah, kemudian kita bertanya suatu pertanyaan yang natural. Bagaimana atau mungkinkah kita untuk menurunkan medan vektor? Specifically, suppose that we have a second vector field y. How can we differentiate this in the direction of x to get a new vector field? Secara lebih spesifik, misalkan kita mempunyai medan vektor y. Bisakah kita menurunkan medan vektor y ini di dalam arah x untuk mendapatkan sebuah medan vektor yang baru? As we have seen, we can just write x, y because this doesn't define a new vector field. Kemarin kita sudah cek bahwa x, y aja itu nggak bisa untuk mendefinisikan vector field karena kemarin dia nggak memenuhi Leibniz rule. To proceed, we should think more carefully about what differentiation means. Untuk melanjutkan, kita harus berpikir lebih hati-hati tentang apa itu arti dari turunan. For a function f(x) on R, we compare the values of function at nearby points and see what happens as those points approach each other. Untuk sebuah fungsi f(x), kita meng-compare nilai dari fungsi di titik di neighborhood atau di titik sekitar, dan kita lihat apa yang akan terjadi jika titik-titik tersebut itu approach each other. Ini definisi dari turunan ya. Yang praktis yaitu turunan fungsi f relatif terhadap x itu adalah limit t menuju 0 f x plus t dikurangi fx per t. Similarly, to differentiate a vector field, we need to subtract the tangent vector yp in TPM from the tangent vector at somewhere nearby yq at tqm, and then see what happened in the limit q to p. Jadi sama, kalau kita ingin menurunkan ruang medan vektor, maka kita perlu untuk mengurangi atau mencari perbedaan antara tangent vektor di titik P dan tangent vektor di titik Q. Tetapi kita sudah lihat kemarin bahwa ini adalah problematik karena faktor tersebut, yaitu faktor di TPM dan di TQM, itu bukanlah merupakan ruang yang sama. Jadi kita tidak bisa melakukan kita tidak bisa mengkomparasikan directly vektor di kedua ruang tersebut. The vector size TPM and TQM are different and it makes no sense to subtract vectors in one from vector in other.
To make progress, we are going to find a way to do this. Fortunately, there is a way. Push forward and pull back. Suppose that we have a map phi from M to N between two manifold M and N. This allows us to import various structures on one manifold to other. Misalkan kita punya sebuah pemetaan dari M ke N antara dua manifold M dan N. Ini memungkinkan kita untuk mengambil atau mengimport banyak struktur dari satu manifold ke yang lain. Dari manifold M ke manifold N gitu ya maksudnya. For example, if we have a function on R, N to R, and then we can construct a new function that denote phi star F from M to R. Misalkan kita punya fungsi F dari M ke R, dan kita punya pemetaan ini dari M ke N. Nah, kita bisa mengkonstruksi sebuah fungsi baru dari kedua fungsi ini. Jadi kita punya dua fungsi ya. N, R. Nah, kita punya fungsi phi yang dia merupakan pemetaan dari M ke N, dan juga fungsi F yang dia merupakan pemetaan dari N ke R. Tadi phi itu M ke N ya. Maka kita bisa mendefinisikan suatu fungsi dari M ke R ya natural aja. Dia merupakan fungsi F yang fungsi F setelah fungsi phi. Jadi ya ini dari sini ke sini. F dilanjut dengan phi. Atau F setelah phi. Using the map this way, to track object originally defined on N to M is called the pullback. Dan ini disebut dengan pullback ya. Karena awalnya kita punya fungsi di N, kemudian kita pullback ke M gitu. Jadi struktur di N itu kita gunakan untuk di M dengan bantuan fungsi phi ini. If we introduce coordinate x mu and m on y alpha on N, jadi misalkan di sini ada x mu dan di sini ada y mu atau y alpha. Then the map phi x from y alpha x enggak phi x yang dia itu definisi adalah y alpha ya. Maka kita menuliskan pullback f dx itu sama dengan fyx. Jadi misalkan kita punya koordinat x mu x mu, kemudian di sini ada koordinat y mu. Maka pullback dari f dx itu sama dengan f yx. Oke, jadi kalau kita mau menuliskan fungsi dari sini ke sini, itu kita berasal dari fungsi dari sini ke sini, ditambah kita pullback menggunakan phi ini.
Some objects more naturally go to the other way. For example, given vector field y on M, we can define a new vector field y star di bawah phi star y on N. If we are given a function f n to r, then the vector field phi star y on N acts as phi star y f y phi star f. Jadi misalkan kita punya vector field y di M. Misalkan kita punya vector field y di M di sini. Maka kita bisa mendefinisikan vector field di N itu dengan cara dan kita namakan dia phi star y, dan kita definisikan dia dengan cara y phi star. Nah, tadi kan phi star itu ini ya, ini phi star. Jadi kita definisikan phi after y itu dengan cara y-nya, y yang asli ini kita beri makan dia dengan phi star. Jadi y phi star itu nah ini jadi y after phi star f. Ini dia memetakan dari n ke bisa dibilang r lah. Phi star tadi f after phi kan. Oh, phi star f ya. Ya, tapi intinya kita punya vector field di M. Habis itu menggunakan phi, kita bisa mendefinisikan vector field di N dengan cara seperti ini. Ini F ini dari N ke R. Phi star Y ini vector field on N. Kenapa dia vector field on N? Karena dia memakan fungsi F, yang F ini adalah dia fungsi di N gitu. Tetapi gimana cara kita menghitungnya? Cara kita menghitungnya adalah menggunakan vector field di M. Ini vector field on M. Dan ini itu fungsi di M. Fungsi di M. Karena phi after phi star F tadi adalah fungsi di sini. Where I've been little sloppy in the notation here, since the left hand side is a function on N and the right hand side is a function on M. Oke, harusnya kita
tuliskan titiknya juga. Maksudnya titik di N dan titik di M. The quality of false when you evaluate at the appropriate way. Oke, di titik M-nya itu ya. Using the map to push object on M into N is called push forward. Jadi kalau pullback itu to drag dari N ke M itu disebut pullback. Sedangkan to push objek dari M ke N itu disebut push forward. If y equal y mu partial x mu is the vector field on M, we can write the induced vector field on N as misalkan y itu kalau kita tuliskan per komponennya seperti itu ya, adalah sebuah medan vektor di N. Maka kita bisa menuliskan medan vektor di N sebagai seperti ini. Ini definisi dari push forward, yaitu kita pakai ini y phi star f. Nah, kemudian y-nya itu kita pecah jadi y mu partial mu. Jadi y mu partial x mu phi star f. Phi star f tadi definisinya adalah f phi ya. Tapi kalau phi-nya itu adalah x atau ini kalau kita evaluasinya di x maka dia adalah f y x. Dan kalau kita pakai chain rule maka dia jadi ini ya. Y mu partial y alpha partial x mu partial fy partial y alpha. Written in components phi star y itu sama dengan phi star y alpha partial y alpha. Oke, jadi kan ini untuk berlaku untuk semua f ya. Dan ini semua kita sebut dengan phi star y alpha. Ini. Given the way that the indices are contracted, this is more or less the only thing we could write down. We'll see other examples of these induced maps later in the lectures. The push forward is always denoted as phi star di bawah and goes in the same way as the original map. The pullback is always denoted as phi star. Nanti kita akan ngomong phi star bawah itu push forward dan phi star atas itu pullback. And goes in the opposite direction of the original map. Oke, kalau push forward itu dia same way as the original map. Tadi kita punya vektor field di M, habis itu kita pengen menghitung vektor field di N. Kalau pullback itu kita punya suatu objek di N dan kita ingin mentransfernya ke M. Gitu. Importantly, if our map phi from M to N is a diffeomorphism, then we could have phi minus 1 N to M, and so we can transfer any object from M to N and back again with impunity. Misalkan phi-nya itu diffeomorphisme, maka phi minus 1 itu kita bisa mendefinisikan phi minus 1 dan mentransport sembarang objek dari M ke N dan mentransfer balik objek tersebut.
Constructing the Lie derivative. Now we can use these ideas to help build a derivative. Suppose that we are given a vector field x and m. This generate a flow sigma t from m to m, which is mapped between manifold. Now with m equal m. This means that we can use 2.11 to generate a push forward map from TPM to T sigma T PM. But this is exactly what we need if we want to compare the tangent vector at neighboring points. The resulting differential operator is called the Lie derivative and is denoted Lx. Sekarang kita bisa menggunakan ide tersebut, ide di atas, untuk membantu kita membangun sebuah turunan dari suatu vektor field. Misalkan kita diberikan vektor field x di M, maka vektor field x ini akan mengenerate sebuah flow sigma t dari M ke M, yang merupakan pemetaan dari pemetaan antar manifold. Sekarang N-nya sama dengan M. Oh, oke. Jadi sepertinya kita menganggap sigma T itu adalah analog dengan phi. Phi di atas tadi ya, yang dia merupakan pemetaan dari N ke N. Sekarang N-nya itu kita sama dengan N. This means that we can use 2.11 to generate a push forward map from TPM to T sigma TPM. Oh, oke. Jadi kita bisa membuat push forward dari TPM ke titik lain. Di sini. Jadi intinya kita pakai konsep ini, cuman sekarang N-nya ini sama dengan M, dan sigma-nya ini adalah dan phi-nya ini adalah sigma T, seperti itu. Jadi kita menggunakan push forward tapi untuk manifold yang sama. That this is exactly what we need. Tapi ini adalah yang kita butuhkan untuk membandingkan tangent vektor di antara dua titik. Karena di sini adalah TPM dan di sini adalah T sigma TPM, di mana sigma TPM itu adalah titik yang lain. The resulting differential operator is called the Lie derivative and is denoted by Lx. Dan operator diferensial hasilnya itu disebut dengan Lie derivative. Dan dituliskan dengan Lx. It will turn out that we can use these ideas to differentiate many different kinds of objects. Ternyata Lie derivative itu bisa kita gunakan untuk menurunkan banyak objek. As a warm-up, let's see how an analogous construction allow us to differentiate function. Sebagai pemanasan, kita lihat konstruksi yang analog. Konstruksi analog itu membolehkan kita untuk menurunkan fungsi. Now the function, consider ini ya, Lxf, yaitu adalah fungsi yang didefinisikan sebagai limit T menuju 0 F sigma Tx dikurangi Fx per T. Dan ini sama dengan turunan sigma Tx terhadap dt ketika T-nya sama dengan 0. Kalau T-nya sama dengan 0, ingat sigma T, sigma 0 itu adalah identity. Dan ini sama aja dengan definisi menuju 0, ini fx plus h, dan seterusnya.
Tapi karena kita secara umum dimensinya itu nggak hanya satu, tapi ya n dimension, maka kita perlu arah untuk turunan tersebut. Dan arahnya itu di-govern oleh sigma tx, di mana sigma tx ini dia eh, di-generate oleh vektor field x. Jadi arahnya nanti tergantung vektor field x. Dan ini itu sama dengan ini. Harusnya dia menggunakan turunan chain rule ya. But using 2.9, we know that the x mu per dt equal x mu. Ya, di 2.9 kemarin kita sudah melihat bahwa dmx ini dx mu per dt itu adalah x mu. Di mana t-nya ini parameter dari sigma-nya itu ya. Jangan dipandang sebagai waktu. Sehingga Lie derivatifnya itu adalah x mu partial f partial x mu, dan tetapi ini itu sama aja dengan xf. In other words, acting on function with the Lie derivative Lx coincides with the action of the vector field x. Jadi kalau kita punya operator Lx itu dan kita operasikan ke dalam f, itu sama aja atau coincides dengan aksi dari vector field x. Now let's look at the action Lx on vector field y. Sekarang kita lihat aksi Lx ke vector field y. This is defined by, dan ini didefinisikan sebagai ini definisinya seenggaknya cukup at some extent cukup rigor. Maksudnya di sini kita memperhitungkan bahwa atau bagaimana cara untuk membawa suatu tangent vector di titik neighborhood ke titik P gitu. Jadi kita push forward sigma minus T. Kita ingat sigma minus T itu sama dengan sigma inverse T. Kita push forward Y di titik P dan kita kurangi dengan YP. Tadi sigma minus T push forward ke Y. Definisinya adalah Y setelah sigma minus T. Atau berarti Y setelah sigma minus 1 T. Kalau dia kena dengan F, ini harus dispesifikkan fungsi F-nya. F. Nah, kita lihat lagi.
phi star f, sorry, phi star f, di mana phi star f itu adalah f minus t. Note the minus sign in sigma minus t. This reflected the fact vector fields are pushed rather than pulled. Ini memberikan fakta bahwa vector field-nya itu di push, bukan di pull. The map sigma t takes us from the point P to the point sigma TP. Oh, okay. But to push a tangent vector sigma y sigma TP in T sigma TP to a tangent vector in TPM, where it can be compared to YP, we need to push with the inverse map sigma minus T, push forward dari sigma minus T. This is shown in figure 20. Jadi ini ke sini itu adalah sigma T ya. Jadi kita punya titik di P di sini dan kita punya TPM dan kita punya tangent vektor YP. Kemudian oleh pemetaan sigma T itu kita bisa memetakan titik P ke titik sigma TP. Di mana di titik sigma TP ini kita punya tangent vektor Y sigma TP. Nah, untuk mempush forward pemetaan atau vektor dari Y sigma TP ke vektor YP, maka kita perlu pemetaan dari sini ke sini, yaitu pemetaan sigma minus T. Di mana sigma minus T adalah sigma inverse ya dari T. Karena tadi ingat push forward itu dia searah dengan pemetaannya. Kalau pemetaan yang kita jadikan push forwardnya itu sigma T itu nanti nggak cocok karena sigma T itu dari P ke sigma TP. Tapi kita harus atau kita butuh pemetaan dari sigma TP ke P-nya itu. Apa pemetaan yang natural yang bisa kita build dari sigma T ini? Ya inverse ya, yaitu sigma minus T. Kita ingat kalau one parameter family itu kalau parameternya minus berarti artinya inverse. Lebih ceritanya seperti itu. Kenapa kok kita ambil sigma minus T inverse? Let's start. Let's first calculate the action Lx on coordinate basis partial mu equal partial x mu. We have sekarang misalkan y-nya itu adalah partial mu ini ya. Jadi tinggal kita ganti aja y-nya itu dengan partial mu. We have an expression for the push forward of a tangent vector in 2.11, where the coordinates y alpha on n should now be replaced by the infinitesimal change of coordinates induced by the flow sigma minus t, which from 2.10 is x mu t equal ini adalah koordinat yang diindus oleh flow dari sigma minus t. Note that the minus sign comes from the fact that we have to map back to where we come from as shown in figure 20. Oh, 2.10 dia plus ya. Sedangkan di sini kita pakainya minus. Kenapa? Karena dia merupakan fakta bahwa kita harus memetakan kembali where we came from as shown in figure 20. Sehingga untuk small t, we have
push forward dari minus T dari partial mu itu adalah ini berarti sama aja mengatakan eh, partial mu dikurangi T partial X nu per partial X mu partial nu dan seterusnya ya. Kita ingat tadi definisi dari push forward itu adalah sigma minus T push forward partial mu itu sama dengan partial mu eh, setelah sesuatu dilanjutkan oleh sigma minus T. Wait. Oh ya, makanya jadi dia itu adalah sigma mu, x mu sigma T. Oh, oke. Okay. We have the expression in 2.11 ya tadi. Oh ya. Jadi tadi kita punya ini tadi. eh kita pakai ini aja. Push forward dari Y itu sama dengan sehingga sigma minus T partial mu itu sama dengan kita pakai persamaan 2.11 saja. Berarti Y mu-nya itu 1. Kemudian ini jadi partial Y alpha per partial X mu. Kemudian partial per partial Y alpha. Tetapi Y alpha, koordinat Y alpha-nya itu harus kita ubah
atau replace dengan infinitesimal change of the coordinates induced by the flow sigma minus t. Sehingga ini harus sama dengan parsial y alfanya kita ganti x alpha t. Coba kita tuliskan seperti ini dulu. Per parsial x mu, parsial x alpha. Atau nu juga bisa. Karena ini dummy indices alfanya. Kemudian x alpha t itu adalah parsial per parsial x mu x alpha 0 dikurangi dengan t x alpha dot tambah dot 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 parsial x alpha. Oh ya, dan ini benar. Dan ini sama dengan parsial delta alpha mu dikurangi t parsial x alpha per parsial x mu tambah dot 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 ini parsial alpha, dan alfanya ini dummy indices, alfanya bisa kita ganti nu sehingga dia akan jadi seperti ini. Jadi tinggal kita pakai persamaan 2.11 ya. Acting on coordinate basis we then have, dan kalau kita hitung ini, maka kita akan mendapatkan nanti ini coret, sehingga sisanya ini, tetapi kita bagi t ya, sehingga t-nya hilang. Sehingga secara umum, Lie derivatif kalau kena atau kalau kita hitung Lie derivatif dari parsial mu dalam arah x atau yang diindus oleh vector field x itu adalah minus x nu per parsial x mu parsial nu. To determine the action of Lx on a general vector field y, we use the fact that the Lie derivative obeys the usual properties that we expect of a derivative, including linearity and Leibnizerity, for any function f, both of which follow from the definition. Jadi untuk menentukan aksi dari Lx ke vektor field yang umum y, kita gunakan fakta bahwa Lie derivatif itu memenuhi properti yang biasa yang kita ekspektasikan dari suatu turunan. Di dalamnya termasuk linearitas, seperti ini. Jadi kalau kita punya y1 plus y2, maka dia bisa terbagi dua secara linear. Dan juga Leibniz rule atau Leibnizerity, yaitu ketika Lx-nya ini kena Fy, maka dia adalah F Lxy plus Lxfy. The action on general vector field y then can be written as. Nah, jadi kalau kita punya y mu parsial mu, maka dengan menggunakan Leibniz rule kita dapetin bahwa ya udah ini ditambah ini menggunakan Leibniz rule. Where we have simplified the component y mu as an function, we can use 2.11 2.12 to determine the Lx y mu, and we have compute Lx partial mu and in 2.14.
Jadi kita bisa menggunakan 2.12 ini untuk menghitung Lx dari X mu, di mana X mu-nya itu kita pandang sebagai fungsi. Dan kita menggunakan 2.14 untuk menghitung Lx dari partial mu-nya. Jadi ini kita menggunakan 2.12, sedangkan yang ini kita menggunakan 2.14. We then have Lxy mu partial mu itu sama dengan dari 2.12 itu kita dapetin ini tadi masih ingat. Sedangkan dari 2.14 kita dapetin dia adalah minus y mu-nya dari sini, kemudian ininya adalah minus ini. Dan kita ingat bahwa ini itu adalah definisi dari komutator ya. But this is precisely the structure of the commutator. We learn that the Lie derivative acting on vector field is given by Lie derivative y dengan arah x itu adalah komutator xy. Ini apa namanya? Yaitu komutatornya. And corollary of this is Lx Ly z minus Ly Lx z equal Lxy commutator z, which follow from the Jacobi identity for the commutators. The Lie derivative is just one of the several derivatives that we'll meet in this course. Jadi ingat Lie derivative itu adalah ya intinya bagaimana cara kalau secara natural bagaimana cara kita untuk bisa menurunkan vector field terhadap arah dari vector field yang lain. As we introduce new object, we will learn how to act Lx on them. But we will also see that we can endo different meaning to the idea of differentiation. In fact, the Lie derivative will take something of a back seat until section 4.3 when we will see that it is what we need to understand symmetries. Okay, now we come to tensor. For any vector space V, the dual vector space V star is the space of all linear maps from V to R. Jadi ingat di algebra linear bahwa untuk jika kita punya sembarang vector space V, maka dual dari vector space V star itu adalah ruang dari semua linear maps, ruang semua pemetaan linear dari V to R. This is standard mathematical construction, but even if you haven't seen it before, it should resonate with something you know from quantum mechanics. There, we have states in a Hilbert space with cats psi in Hilbert space, and a dual Hilbert space with brass pi in Hilbert space star. Kita paham itu sebagai dualnya ya. Any bra can be fit as a map phi from H to R defined by. Jadi kan ini bra ini dia kalau kita kasih makan psi maka dia akan jadi ini, dan ini adalah kalau di sini sih bisa bilangnya anggota R, tapi secara umum ya anggota C. In general, suppose that
we are given a basis A mu from 1 to n of V. Jadi misalkan kita punya basis di V. Then we can introduce a dual basis F mu for V star defined by. Jadi kita bisa mengenalkan dual basis di dual space-nya yang didefinisikan sebagai jika dual basisnya itu diberi makan E mu, maka hasilnya adalah delta Kronecker. Yang tadi V star itu adalah space of all linear map from V to R. Jadi dia memetakan V ke R. Dan ini juga sama ya. Ini memetakan anggota V. Basis ini kan di anggota V. Bisa dibilang ya basisnya anggota V. Atau di V ke delta Kronecker yang dia adalah anggota bilangan real. A general vector V can be written as X equal X mu E mu. Ya, karena E mu itu basisnya dan X mu itu komponennya. Dan F nu X itu bisa kita tuliskan sebagai X mu, F nu E mu. Karena ini adalah equal X nu. Ini adalah delta Kronecker, delta nu mu. Dan kalau kena X mu maka dia jadi X nu. Given the basis, this construction provides an isomorphism between V and V star given by E mu to F mu. But the isomorphism is basis dependent. Tetapi isomorfisnya itu bergantung dengan basis. Pick a different basis and you will get a different map. Jadi diberikan suatu basis maka konstruksi ini membuat adanya isomorfisme antara V dan V star yang given by E mu kita map ke F mu. Tetapi isomorfisme ini basis dependent, yaitu dia bergantung dengan E mu-nya ya. Jika kita memilih misalkan E mu dash, maka kita akan mendapatkan pemetaan yang lain, F dash. We can repeat the construction and consider F star star, which is the space of all linear maps from V star to R. Jadi ini adalah dual map dari V star, di mana V star ini isinya adalah pemetaan linear, sehingga ini vektor ini dia memetakan pemetaan linear, pemetaan linear gitu. But the space is naturally isomorphic to V, meaning that the isomorphism is independent of the choice of basis. To see this, suppose that X in V and W in V star. This means that WX in R, ya karena W itu adalah pemetaan linear. But we can equally view this as well view X in V star star and define X omega itu dengan ini definisinya omega X in R. In this sense, maka V star star itu equal V. Dan dia nggak bergantung dengan basis ya. Covector and one form. At each point P in M, we have a vector space TPM. The dual of this space, TP star M, is called the cotangent space at P. And an element of this space is called the cotangent vector, sometimes shortened to covector.
Given the basis A mu of TPM, we can introduce the dual basis F mu for TP star M and expand any cofactor as omega equal omega mu F mu. Di setiap titik P di M, kita punya ruang vektor TPM. Dual of this basis, TP star M, itu disebut dengan cotangent space at M. Disebut dengan ruang kotangen di M. Dan anggota dari ruang ini disebut dengan cotangent vector. Sometimes shortened to covector. Diberikan basis E mu di TPM, maka kita bisa mengenalkan dual basis F mu di TP star M dengan caranya yang seperti tadi ya. Dan menuliskan covector omega di TP star M itu dengan kombinasi linearnya omega mu F mu. We can also construct field of cotangent vectors by picking a member of TP star M. Kita juga bisa mengkonstruksi medan-medan dari cotangent vector dengan memilih anggota TP star M untuk setiap titik P dengan in a smooth manner. Jadi ini mirip dengan vector field, di mana kita ingat kemarin kita mendefinisikan vector field itu adalah assigning a member of TPM di setiap titik P di M in a smooth manner, secara in a smooth manner. Such a cotangent field is better known as one form. Medan kotangen atau bagaimana cara kita assign anggota dari TP star M atau covector di titik P itu sering disebut dengan one form. They map vector field to real number. Dia adalah pemetaan dari vector field ke real number. The set of all one form of M is denoted lambda 1M. Ingat kalau set of all vector field in M itu didenote dengan X. I don't know how to say that. X factor. Yang seperti ini tadi. This is particularly simple way to construct a one form. Take a function f in C infinite M and define df in lambda 1M. Lambda 1M ini dia himpunan semua himpunan semua one form ya. By jika di F-nya ini kita aksikan dengan sebuah vector field X, maka kita akan hitung dia dengan cara X kena dengan F. Nah, bentar. Karena lambda 1M itu kita bisa not in precise way, kita bisa memahami dia sebagai pemetaan dari XM menuju R ya. Jadi dia membawa vector field, memakan vector field dan memuntahkan R. We can use this method to build a basis for lambda 1M. If we introduce coordinate x mu and m with the corresponding coordinate basis a mu equal partial mu of vector fields, which we often write in shorthand as partial mu, we then simply take the function f equal x mu, which from 2.16 gives. Oh. Oke, jadi sekarang F-nya itu kita ganti X-nya. Dan seperti tadi, seperti sebelumnya, warm up-nya kita kenakan si one form-nya ini
untuk basis-basisnya di X saja, di mana basis-basis di X-nya itu adalah partial mu. Nah, tapi secara umum kita nggak mau dia itu melakukan instant summation ya, karena objek ini dan objek ini itu tidaklah di instant summation kan, sehingga kita pilih indeks yang berbeda. Dan dari sini itu definisinya adalah ya ini F, ini X gitu. Dan dia sama dengan XF. Nah, dan ini kita tahu ya kalkulus. Dia nilainya sama ketika indeksnya sama dan nol ketika indeksnya berbeda. This means that F mu it equal dx mu provides a basis for lambda 1m. Dual to the coordinate basis partial mu. Oh, oke. Kenapa kayak gitu? Karena dx mu yang dimaksud itu ya. Dx mu partial mu itu sama dengan delta mu. Karena tadi definisi dari dual basisnya si dual vektor itu adalah f mu kena dengan e mu itu sama dengan kena dengan e mu atau f mu kena dengan e mu itu sama dengan partial mu ya. Nah, dan di sini kita lihat bahwa dx mu kena dengan basisnya si TPM atau basisnya si vektor itu hasilnya adalah delta Kronecker. Artinya ini itu adalah basis di ruang dual. In general, arbitrary one form can then expanded as dan kita tuliskan general one form itu sebagai kombinasi linearnya ya. Omega mu dx mu, di mana dx mu itu adalah basis dari one formnya yang didefinisikan dengan cara seperti ini. In such a basis, the one from df take the form dan one form yang kita construct dengan sebuah fungsi f ini, maka dia bentuknya adalah partial f partial x mu dx mu. Bagaimana kok bisa seperti ini? Misalkan kita masukkan ini ke xf. Jadi kita hitung ini ke x ya, ke x. Maka ya sama aja ini itu pakai 2.17. 2.17. Kemudian ini ya expand xs koordinatnya ya, ke apa kombinasi linearnya ya. Kemudian dari sini ke sini harusnya pakai Leibniz rule. Hmm.
Apakah dx mu x mu-nya ini sama dengan 0? Jadi ini itu kan ada dx mu dari x nu parsial nu. Dan ini menggunakan Leibniz rule harusnya dia sama dengan dx mu x nu parsial nu ditambah x nu dx mu parsial nu. Dan ini nanti akan sama dengan delta mu nu. Delta mu nu kena x nu nanti akan jadi x mu. Misalnya parsial f parsial x mu-nya itu. Cuman kita kehilangan suku ini. Oh, jadi di dx dia itu adalah bukan turunan tapi dia memang memetakan vektor ke bilangan real. Ya, jadi sepertinya memang ini bisa keluar. X nu-nya bisa keluar karena ini bukan vektor karena dia adalah komponen dari vektor ini. Sehingga ya ini aja dan ini itu tidak lain adalah xf dan dia ternyata memenuhi definisi dari 2.16. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa df yang bentuknya seperti ini itu adalah benar-benar one form yang memenuhi 2.16. Ya, karena dx mu ini dia anggota lambda 1m ya. Dan kalau dia anggota lambda 1m maka dia adalah pemetaan dari x m ke r. Oke, kita lanjut dulu. As with vector fields, we can look at what happens if we change coordinates. Given to the different charge phi equal x1 to xn, dan phi tilde from x1 tilde to xn tilde, we know that the basis for vector field changes as yang menggunakan cendol aja ya. Atau di 2.5 kita lihat bahwa basis dari vector field itu berubah dengan cara seperti itu, dengan omitting all the details di sini. We should take the basis of the one form to transform in the inverse manner. Dan kita harus take the basis of one forms to transform in the inverse manner. Misalkan kita punya dx tilde mu itu haruslah dia transformasinya kebalikannya. Kenapa? Untuk kita lihat ini dulu. Misalkan dx mu tilde
itu kita kenakan dengan partial x mu x tilde nu. Kemudian kita expand si ini itu dengan menggunakan ini kita namai dengan star. Kemarin kita udah menggunakan star dan double star kalau nggak salah. Using star ya. Maka ini di-expand, kemudian using 2.218. Maka yang depan ini, ternyata using ini dan ini. Dua-duanya kita expand. Jadi dx mu-nya itu kita expand jadi ini. Sedangkan ini partial x mu-nya kita expand jadi ini. Kemudian ininya bisa keluar ya, karena kayak tadi dia komponennya aja, dan komponennya bisa keluar. Jadi ini. Kemudian ini dan ini itu dia jadi delta Kronecker ini ya. Dan dia nge-swap rho jadi sigma. Atau sigma jadi rho. But this is just the multiplication of matrix and its inverse. Yaitu ini dikali dengan ini. Atau ya ininya bisa dicoret gitu ya. Dan ini diturunkan dengan itu kan delta Kronecker ini. Sehingga di awal ini itu akan konsisten dengan definisi dari dual basis. Consistent with the definition of dual basis. We can then expand one form omega in either of these two bases. Jadi kita bisa mengexpand omega menggunakan dx mu atau dx mu tilde. In the annoying terminology that I can never remember, component of vectors that transform this way are said to be covariant. Dan komponen dari vektor yang dia bertransformasi seperti itu disebut dengan covariant. Note that as with vector field, the placement of the indices means that 2.18 and 2.19 are pretty much the only things that you can write down that make sense. Okay. Oh ya, karena dia pemetaan linier ya. Ya, jadi dari sini ke sini itu fakta bahwa dx mu is a linear map. Oke. Di sini juga sama. Dia karena definisi dari pemetaan linear. Dx rho is a linear map. Dan salah satu properti dari linear map ya ininya bisa keluar, konstanta bisa keluar. Oke. Ya, tadi benar seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke daily derivative revised. In section 2.2.4, we explain how to construct daily derivatives, which differentiates a vector field in the direction of a second vector field x.
This same idea can be adapted to one form. Kita di section 2.24 menjelaskan bagaimana untuk mengkonstruksi turunan Lie, yang mana dia menurunkan vector field in the direction of second vector field X. Jadi Lie derivatif itu bisa ya in a nutshell dia adalah operator yang menurunkan sebuah vector field di arah vector field X. Jadi Lx itu dia differentiate of vector field in the direction of vector field X. This same idea can be adapted to one form. Under the map phi from n to n, we saw that the vector field X on n can be pushed forward to the vector field phi push forward X on n. In contrast, one form go the other way. Given a one form W or omega on n, we can pull this back to one form pull back omega on n, defined by ini one form on m, dan ini vector field on m. Ini one form on n, dan ini adalah vector field on n ya, karena dia sudah di forward dari m ke n. If we introduce coordinates x mu on n and y alpha on n, then the components of the pullback are given by, maka komponen dari pullbacknya itu diberikan oleh seperti itu kayak yang tadi di atas. We now define the Lie derivative Lx acting on one form. Again, we use X to generate a flow sigma T dari M ke M, which using the pullback allow us to compare one form at different points. We will denote the cotangent vector omega P as omega P. The Lie derivative of one form is defined as. Jadi ini kebalikan dari vector field. Kalau vector field kita pakai inverse dari one parameter family-nya, tetapi kalau di one form kita pakai bukan inverse-nya. Kenapa? Karena ini titik P, ini di sini titik sigma TP, di sini ada one form omega P gitu ya. Di sini misalkan ada one form omega sigma TP. Dan one form itu di pullback-nya itu dengan menggunakan sigma TP. Jadi ini itu sudah apa namanya dia nge-pullback one form atau covector yang ada di sini menuju covector yang ada di sini. Jadi menggunakan ini aja udah sufficient. Soalnya pullback itu other way around dari mapping phi-nya. Kalau di sini mapping phi-nya itu sigma t. Sehingga di derivatifnya itu adalah ini. Di derivatif dari one form-nya adalah itu. Note that we pull back with the map sigma t. This is contrasted with the point 13, where we push forward the tangent vector with the map sigma minus t. And as we now show, this difference in minus sign manifests itself in the equation of for the Lie derivative. The infinitesimal map sigma t act on coordinate as x mu t equal x mu plus t x mu plus dot dot dot. So from 2.20, the pullback of a basis vector dx mu is 2.20 ini ya. Ini caranya sama.
sigma star T dx mu pullback dari basis vektor. Kita pakai basis vektornya sebagai warm up ya. Tadi definisinya dia adalah omega alpha parsial y alpha per parsial x mu dikali dengan parsial y alpha. Nah, sekarang y alpha-nya adalah x mu t ini ya. Jadi ini omega alpha parsial x mu t per parsial x mu parsial oh wait, dia bukan parsial karena ini one form, jadinya ini dx alpha, ini dx dy alpha harusnya. Wait. Ini dy alpha ya. Tapi dy alpha ini sendiri itu adalah dx alpha. Dan ini sama dengan omega alpha parsial x mu, dan kita masukkan itu x mu 0 ditambah tx mu. Oh, nggak boleh mu ya, karena nanti indeksnya karena alpha, jadi ini harus pakai alpha. X alpha 0 ditambah tx alpha ditambah dot dx alpha. Wait. Oh, saya salah, ini bukan alpha, ini mu. Sorry. Ini mu, ini mu, ini mu. Sehingga kalau kita turunkan ini omega alpha, wait. Oke, ini benar. Kemudian ini jadi delta alpha nu ditambah t parsial x alpha per parsial x mu tambah dot dx mu. Kemudian kalau ya udah, tidak selesai. Oh wait, omega alfanya itu sama dengan 1 ya. Kenapa? Karena kita mengambil basisnya. Basis itu kan sama aja dengan vektor yang komponennya itu 1, yang koefisiennya 1. Acting on the coordinate basis, then we have, sehingga kalau kita masukkan definisi ini, maka kita kurangi dengan ini. Kemudian T-nya kalau kita bagi T-nya cara coret, sehingga nanti dia jadinya ini. Dimasukkan 2.21. Which indeed differs by -n from the corresponding result 2.14 for tangent vector. Ya, dan ini berbeda -n ya, seperti untuk vektor field. The Lie derivative is, dan sehingga Lie derivative dari sebuah general omega itu tinggal pakai Leibniz rule. Jadi kita turunkan omega mu-nya dulu, ditambah dengan kita turunkan untuk yang basis dari one form-nya.
Lx omega mu bisa kita cari dengan yang di atas 2.14 ya. Oh bukan. Dari ini 2.12 harusnya xf. Karena ini harusnya fungsi. Oh ya benar ya. Ini kan x ya. Ini x yang kita expand menjadi kombinasi linear dari komponen-komponennya. Kena dengan omega mu, dx mu-nya ditaruh di belakang. Kemudian Lx yang kena dengan dx nu itu jadi ini partial nu x nu dengan menggunakan using 2.12 dan 2. Star using star. We'll return to discuss one form and other form more in section 2.4. Jadi derivatif dari one form itu didefinisikan sebagai seperti ini. Kalau per komponen koefisien dari x-nya itu, kemudian koefisien dari one formnya diturunkan terhadap basis dari x ditambah dengan koefisien one formnya dikali dengan turunan koefisien dari si x-nya itu. Oke, kita baca sedikit saja ini, tidak usah semua. Untuk besok nanti kita akan ulang ya. Tensor of range Rs at a point P in M is defined to be a multilinear map. Jadi tensor itu adalah multilinear map dari R buah dual atau cotangent space dan juga S buah tangent space ke R. Such a tensor is said to have a total rank R plus S. We have seen this example already. A cotangent vector in TPM is a tensor of type 0.1 karena TP star M itu dia adalah pemetaan dari TPM menuju R. Karena covector itu dia memakan vektor dan spits out R. While a tangent vector in TPM is tensor of type 1.0 using the fact that TPM equal TP double star M. Karena dia memakan TP star N dan spits out R. As before, we define a tensor field to be smooth assignment of an RS tensor to every point P in M. Dan kita mendefinisikan tensor field itu adalah penyematan secara smooth RS tensor dengan tipe RS di setiap titik P di M. Jadi di setiap titik P di M itu ada tensor ya suatu objek yang disebut dengan tensor. Dan kita menyematkannya secara smooth manner. Given basis A mu for a vector field and dual basis F mu for one form, the component of the tensor are defined by, dan sama seperti vector field atau one form, di mana kita bisa menuliskan vector field dan one formnya itu dengan kombinasi linear basis-basisnya. Di sini juga sama. Tensor itu bisa kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari basis-basisnya. Tetapi karena basisnya itu lebih dari satu,
nanti komponennya secara umum dia indeksnya juga lebih dari satu juga. Dan kita mendefinisikan komponennya itu dengan ini pemetaan T dari tensornya itu sendiri, kita masukkan basis-basis yang ingin kita pakai. Not that we deliberately write the string of lower indices after upper indices. In some sense, this is unnecessary. Oh ya. Jadi nggak harus atas dulu, baru bawah. Bisa saja tensor itu isinya kayak atas, bawah, atas gitu. And we don't lose any information by writing. Oh ya, dan juga kayak gini juga bisa. Nonetheless, we'll see later that it's useful habit to get into. Oke, jadi mungkin kita cukupkan dulu. Hari ini kita sudah membahas Lie derivatif, yaitu adalah sebuah cara untuk sebelum ke Lie, oh ya benar. Tapi sebelum ke Lie derivatif kita membicarakan tentang push forward dan pullback dulu. Vektor itu di push forward, sedangkan kofektor itu di pullback. Dan kita definisikan Lie derivatif. Lie derivatif itu adalah cara kita menurunkan vektor field terhadap vektor field yang lain. Kemudian kita membicarakan tensor, dan sebelum kita membicarakan tensor, kita membicarakan dual vektor dulu. Kenapa? Karena nanti tensor itu akan dibangun ya secara umum dengan dua objek, yaitu dengan vektor dan kofektor. Dan ada analog antara vektor field. Jadi vektor field itu adalah penyematan vektor di sembarang titik P di M secara smooth. Nah, kita juga bisa melakukan hal yang sama terhadap kofektor. Jadi kita bisa menyematkan kofektor di setiap titik P di M secara smooth, dan kita sebut dengan one form. Jadi one form itu adalah kayak vector field, tetapi in the sense of kofektor. Dan kita bicarakan tentang ini P star M cotangent space. Dan kita bisa melakukan Lie derivatif terhadap one formnya tadi. Dan definisi juga sama. Kenapa kita melakukan ini? Karena kita harus mengidentifikasi kofektornya itu di titik yang sama, agar kita bisa melakukan subtraction. Kalau nggak kayak gitu, nggak bisa. Dan definisi turunan dari one form itu seperti ini, 2.22. Lie derivatif dari one form ya. Sedangkan tadi Lie derivatif dari vector field itu adalah komutator tadi. Oh ini. Kemudian ya kita bisa melakukan ide yang sama. Kita bisa menyematkan tensor dan kita bisa menyematkan vektor dan kofektor di sembarang titik, atau di semua titik P, di semua titik P di M secara smooth, di mana kombinasi dari vektor dan kofektor itu disebut dengan tensor ya, atau bisa dibilang tensor itu ya in a nutshell, ya enggak juga sih, tapi ya in a nutshell gabungan dari vektor dan kofektor, karena dia bertransformasinya kayak transformasi vektor dikali transformasi kofektor. Nanti harusnya ada. Ya, but that's it. Untuk today, we'll talk more about tensors and tensor field in the next section.